Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Kali ini saya kedatangan lagi satu laptop gaming dari Asus yang akan kita bahas. Dan mungkin banyak dari kalian ngelihat tampilan laptop ini dari covernya aja udah nggak asing ya. Yap, ini adalah Asus Zephyrus G14 yang kali ini datang dengan prosesor AMD Ryzen 5000 series dan RTX 3050 Ti. Kayak gimana performanya dan apa aja bedanya? Tonton video ini sampai habis. Secara desain, laptop yang pertama kali dikenalin di ajang CES tahun lalu ini cukup kalem dan simple, dengan didominasi warna putih di bagian luar dan silver di bagian dalamnya. Karena tampilannya sangat low profile, ya nggak heran kalau orang yang baru pertama kali ngelihat laptop ini dikira bukan laptop gaming. Dan balik lagi, karena laptop ini adalah varian refresh, jadi nggak ada perubahan yang mencolok di laptop ini. Bentuknya juga masih compact, tipis, dan ringan karena laptop gaming ini punya ukuran layar 14 inci. Jadi ya bisa jadi solusi lah laptop ini buat kamu yang suka main game dan ngerjain kerjaan kantor atau tugas sekolah di laptop yang sama. Tapi pengen laptop gaming yang lebih ringkas, Zephyrus G14 ini bisa jadi pilihan menarik. Di bagian back covernya masih sama juga, ada titik-titik bermotif honeycomb yang di dalamnya ada mini LED sebanyak 1215 LED buat nyalain efek anime Matrix. Nah menariknya, kalian juga bisa custom sendiri tulisan atau gambar lewat Armoury Crate buat ditampilin di bagian back covernya. Lanjut di bagian pojok kiri bawah ada logo Republic of Gamers yang di-emboss dengan background berwarna silver metallic yang bikin kelihatan lebih elegan. Materialnya juga terbuat dari campuran magnesium dan aluminium alloy yang berasa banget aura premiumnya pas dipegang. Selain itu, menurut saya laptop ini punya rancang bangun yang solid dan kokoh dengan build quality yang cukup baik. Laptop ini punya engsel yang bisa dibuka dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dan kepraktisan ini karena Asus ngerancang bagian engselnya dengan baik. Oh ya, buat warnanya sendiri ada dua varian warna, yaitu warna Eclipse Grey dan Moonlight White kayak unit yang saya punya ini. Kalau kalian lebih suka yang warna mana guys? Tulis di kolom komentar di bawah. Pindah ke bagian layar, nggak hanya buat gamers aja. Buat para content creator, fitur dan teknologi dari layar laptop ini bisa diandalin. Walaupun ukuran layarnya 14 inci, tapi udah mengusung super narrow bezel atau bezel yang tipis yang ngebuat dimensi laptop gaming ini sangat ringkas dengan screen to body ratio 81%. Jenis layar yang dipakai menggunakan teknologi IPS dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Dengan cakupan warna 100% sRGB dan refresh rate 144 Hz yang mendukung fitur Adaptive Sync. Gak hanya itu, akurasi warna layar Zephyrus G14 ini juga nggak usah diraguin lagi karena udah dikalibrasi dan memenuhi standar sertifikasi Pantone Validated. Nice! Laptop ini juga punya koleksi I/O port yang tergolong lengkap. Di sebelah kiri ada konektor DC-in, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan DisplayPort 1.4 dan power delivery. Dan di sebelahnya lagi ada audio combo jack. Pindah di bagian kanan ada Kensington Lock, USB 3.2 Gen 1 Type-A dan USB 3.1 Type-C. Walaupun I/O portnya pada laptop ini tergolong lengkap, tapi sayangnya nggak ada SD card reader. Keyboard di laptop ini masih menggunakan keyboard yang sama dengan seri Zephyrus sebelumnya, nggak ada numpad alias layoutnya 10 keyless. Dan di sini juga kalau kalian perhatiin, ada beberapa tombol yang penempatannya nggak umum. Kayak misalnya tombol print screen yang terletak di bagian bawah bersebelahan dengan tombol Alt dan Control. Di bagian atas keyboard ada 4 tombol shortcut yang berfungsi untuk mengatur volume, mic, dan Armoury Crate. Warna backlit keyboard masih sama, warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Soal kenyamanan pakai, keyboardnya sendiri menurut saya punya feel yang cukup dalam, jadi nyaman pas dipakai buat mengetik. Ditambah lagi dengan dukungan desain ergolift yang ngebuat posisi mengetik jadi makin nyaman dan juga ngebuat sirkulasi udara lebih lancar.
Begitu juga sama dengan touchpadnya, walaupun ukurannya nggak terlalu besar tanpa dedicated button, tapi feel-nya sendiri nyaman digunakan. Permukaannya cukup licin, selama penggunaan saya cukup nyaman walaupun tanpa menggunakan mouse. Kayak yang udah saya bilang tadi di awal, buat prosesornya laptop ini pakai AMD Ryzen 5000 series, lebih tepatnya AMD Ryzen 7 5800HS dengan konfigurasi 8 core 16 thread dengan base clock speednya 3,2 GHz dan turbo boost sampai 4,4 GHz. Buat VGA-nya, Zephyrus G14 ini pakai Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 yang bisa diandalin buat main game kekinian. Kapasitas RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz dengan storage NVMe SSD 512GB yang bisa diperluas sampai dengan 2TB, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Nah, buat uji kemampuan CPU-nya, saya pakai beberapa software. Yang pertama, Nova Bench dengan hasil skor 3044 poin. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15 dari pengujian bisa kita lihat kalau AMD Ryzen 7 5008HS di laptop ini meraih skor 1739 poin, yang skornya perbedaannya cukup jauh ya dengan Intel Xeon CPU X5650 yang berada di bawahnya. Sedangkan buat pengujian grafis OpenGL, performa laptop ini mendapatkan 90,84 fps. Selanjutnya hasil benchmark dari PC Mark 10, laptop ini mendapatkan skor 6434 poin dan 3D Mark buat Time Spy skornya di angka 5903 poin. Berdasarkan hasil tersebut, performa CPU AMD Ryzen 7 5800HS di laptop ini cukup tinggi. Jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin software atau game yang memerlukan kinerja CPU. Buat tes gamingnya, saya coba mainin game Genshin Impact. Menurut saya, game RPG ini ngebutuhin perangkat dengan spesifikasi yang cukup mumpuni biar bisa lancar dimainin. Nah, terbukti Zephyrus G14 game Genshin Impact bisa dimainin dengan lancar pada settingan grafik mentok kanan. Di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Bisa berjalan mulus di 60-an fps. Dan buat suhunya masih aman. Selama ngegame saya masih ngerasa nyaman. Hal ini dikarenakan cooling system di laptop ini ngandelin dual fan dan 5 head pipe dengan exhaust yang ada di sebelah kiri, kanan, dan belakang dari laptop ini. Dan bagian bawah sebagai intake-nya. Nah, soal daya tahan baterainya, menurut saya Asus Zephyrus G14 punya daya tahan baterai yang panjang buat ukuran laptop gaming dengan bentuk yang ringkas. Kapasitas 76 Wh bisa bertahan seharian dengan penggunaan normal. Menariknya, seperti yang saya udah bilang tadi, laptop gaming ini punya port Type-C yang ngedukung fitur USB Power Delivery. Jadi kamu bisa mengisi daya baterai dengan adapter yang ukurannya lebih kecil. So, buat kamu yang suka atau memang lagi cari laptop gaming yang bentuknya simple dan ringkas, punya performa powerful dan desain kece, Asus Zephyrus G14 ini bisa jadi rekomendasi buat kamu. Dibanderol dengan harga 23 jutaan, menurut saya laptop ini terbilang worth it. Karena merupakan salah satu laptop gaming ringkas yang menawarkan performa powerful di kelasnya dengan ditenagai AMD Ryzen 7 5800HS dan grafis Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Selain itu punya banyak kelebihan juga, kayak desain yang unik, anime matrix di cover LCD-nya, build quality yang jempolan, ukuran fisik yang sangat portable, daya tahan baterai yang panjang untuk ukuran laptop gaming, layar dengan akurasi warna yang tinggi. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Sekarang saatnya giliran kalian buat tulis pendapatnya soal laptop ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Oki Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.